Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5316. Elaine ketakutan mendengar suara kasar itu. Begitu ia menggigil, ia hanya merasakan seluruh tubuhku tiba-tiba terasa sakit. Alasan mengapa dia begitu takut adalah karena suara ini telah menjadi mimpi buruk Elaine sejak lama. Ketika dia dikirim ke penjara karena mencuri uang Charlie, dia disiksa oleh pemilik suara ini setiap hari untuk meragukan hidupnya. Dan pemilik suara ini adalah Gina Zhang yang berada di sel yang sama dengan Nyonya Wilson dan sekarang tinggal di bawah atap yang sama. Saat Gina keluar dari penjara, meskipun ia sangat disakiti oleh keluarga Nyonya Wilson, namun kesan yang ia miliki terhadap Elaine tidaklah baik. Melihat Elaine berkeliaran di sekitar villa tempat tinggalnya, Gina pun menduga bahwa Elaine tidak mempunyai niat baik. Ia pun langsung berteriak dan menegur. Elaine menoleh dan menatap Gina. Di samping Gina, ada dua saudara perempuannya yang baik, Tabia dan Lexi. Pada saat ini, Tabia juga menatap Elaine dengan marah, dan bertanya dengan dingin, "Elaine, apa yang kau pikirkan di sini?" Lexi pun menimpali, "Ya. Cepat katakan, atau aku bunuh kamu." Elaine begitu ketakutan hingga pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Tetapi ketika dia mengira dia masih pincang, dia tidak dapat berlari lebih cepat dari mereka bertiga, apapun yang terjadi. Tetapi kalau sekarang ia berteriak kepada menantunya untuk meminta tolong, bisa-bisa Horiah yang lebih dulu menyiarkan langsung dari lantai atas akan terkejut. Kalau Horiah tahu dia sedang menyelinap di villa ini, dia mungkin bisa menebak niatnya. Kalau dia mulai waspada, bukankah dia tidak akan punya kesempatan untuk menjatuhkannya? Pada saat ini, otak Elaine bekerja cepat, dan bola matanya juga bergerak-gerak tanpa henti. Melihat tatapan mata nakal gadis itu, Gina pun terdiam cukup lama. Ia langsung melangkah maju dan mencengkeram kerah gadis itu. Ia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan keras. Dengan marah ia berkata, "Aku sangat kesal saat melihatmu, pergi dari sini." Elaine setelah ditampar, dia marah dan takut, tetapi ketika dia melihat mereka bertiga mengenakan kaos yang sama, dengan logo perusahaan pembersih yang sama tercetak di dada mereka, dan mereka semua tampak lelah, jadi dia punya ide. Ketika dia bergerak, dia mengabaikan rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan berkata, Gina, dengarkan aku, kalian memang baik padanya. Tapi sekarang keluarga Nyonya Wilson menjadi kaya dalam semalam, dan sedikit bantuan saja sudah cukup untuk membuat kalian bertiga hidup nyaman. Tapi mereka bahkan membiarkan kalian bertiga keluar untuk membersihkan rumah. Aku, sungguh tidak habis pikir, Gina. Gina tercengang ketika mendengar ini. Harus saya akui, kata-kata Elaine benar-benar menyentuh hatinya. Awalnya, ketika mereka bertiga dibebaskan bersama dari penjara, mereka dibawa jauh-jauh ke villa mewah di Aurous Hill dengan mobil mewah keluarga Wu. Mereka bertiga berpikir dalam hati bahwa Nenek Wilsonlah yang melakukannya, dan mereka sangat berterima kasih padanya. Namun siapa sangka ketika Nyonya Wilson melihat mereka, ia akan sangat jijik dan malah memaki mereka, dan langsung mengusir mereka bertiga dari rumah. Pada saat itu Gina merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa rumah itu bukan milik keluarga Wilson dan mereka bertiga juga bisa tinggal di sana, dia berhenti bersikap sopan kepada keluarga Wilson. Setelah sekian lama tinggal bersama, keluarga Wilson selalu didominasi oleh mereka. Mereka tidak hanya tidak makan dengan baik, tetapi bahkan melihat mereka bertiga di rumah pun harus tunduk, karena takut dipukuli. Dan meskipun mereka bertiga tidak memiliki keterampilan hebat, mereka melakukan pekerjaan kebersihan secara profesional di luar, dan kualitas hidup mereka terjamin. Di sisi lain, keluarga Wilson tidak seberuntung mereka. Noah dan Harold adalah dua orang yang tidak berguna, tidak mampu makan di tempat tidur, apalagi minum obat, dan wanita tua itu seringkali sangat lapar hingga dadanya menempel di punggungnya. Kemudian, Wendy bekerja sebagai pramusaji, dan ia sering ditipu oleh orang lain. Gajinya yang sedikit tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, pada suatu hari, Wendy tiba-tiba menghasilkan lebih banyak uang, dan standar hidup keluarga juga meningkat pesat, meninggalkan mereka bertiga dengan sangat cepat. Kalau begitu, Gina dan mereka bertiga tidak jauh berbeda. Intinya, entah kenapa keluarga Wilson semakin kaya belakangan ini, terutama Horiah yang membeli Mercedes-Benz seharga 2 atau 3 juta. Mobil itu langsung membuat Gina dan yang lainnya iri. Mendengar provokasi Elaine, Gina merasa semakin tidak seimbang. Ia tidak habis pikir mengapa keluarga Wilson bisa bangkit kembali, bahkan setelah mereka begitu terpuruk, dan begitu tinggi. Memikirkan hal itu, Gina menjadi semakin tertekan, dan gigi geraham belakangnya mengatup.
Elaine secara akurat menangkap perubahannya, dan segera tahu bahwa apa yang dikatakannya menyentuh rasa sakit di hatinya. Maka, dia segera merendahkan suaranya dan berkata dengan sangat serius, "Biar kukatakan padamu, Gina, alasan mengapa keluarga Wilson bisa berubah adalah karena wanita tua Wilson tidak tahu malu dan begitu pula Horiah yang melahirkan anak dari luar." "Horiah?" Gina langsung mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan bertanya dengan tajam, dengan sepatunya yang rusak, kenapa dia bisa berbalik? Mungkinkah dia mengandalkan penampilannya untuk SAL 33P dengan orang lain? Elaine dengan sinis berkata, dia tipe wanita yang paling-paling hanya mau menjual nafsunya untuk dua sanggul. Setelah selesai berbicara, Elaine melihat sekeliling, lalu ke atas, dan buru-buru berkata, "Gina, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo bicara di sana. Jangan biarkan keluarga Wilson di atas mendengar." Gina langsung mengedipkan mata pada kedua saudara perempuannya yang baik, Tabia mengerti, dan segera melangkah maju. Bersama dengannya, dia mendukung Elaine dan segera berjalan ke dinding terjauh. Melihat bahwa tidak ada yang perlu khawatir didengar oleh keluarga Wilson di sini, Elaine menghentikan mereka dan berkata, "Ayo bicara di sini." Mendengar kata-kata Elaine, Gina berhenti lebih dulu, diikuti oleh dua orang lainnya. Mereka pun langsung berhenti. Lalu Gina bertanya pada Elaine, "Elaine, ceritakan padaku, bagaimana sepatu Horiah yang rusak itu bisa kembali?" Dia melakukan siaran langsung di platform video pendek. Puluhan ribu penonton yang tidak bertanggung jawab mengikutinya untuk membeli apapun yang dia tawarkan, dan uangnya masuk ke sakunya. Dengan begitu, dia bisa menghasilkan puluhan juta setahun. "Apa?" Gina langsung memarahi dengan marah, "Sepatu rusak yang tak terkendali itu bisa menghasilkan puluhan juta setahun?" Elaine berkata, "Gina, sejujurnya, adik dan putra kita sangat ingin pergi bersama. Katamu, itu cuma Horiah, perempuan berusia 50 tahun yang masih bisa berperut buncit dengan pria liar di luar sana dan menularkan penyakit kelamin pada suaminya. Untuk orang seperti dia, kenapa dia bisa menghasilkan begitu banyak uang? Menurutmu begitu?" Gina berkata tanpa ragu, "Benar sekali. Aku paling benci dua jenis orang dalam hidupku, yang satu bajingan yang tidak patuh pada orang tuanya, dan yang satunya jalang bau yang tidak patuh pada moral wanita." Sambil berkata demikian, Gina bertanya lagi, "Kamu belum cerita, bagaimana Horiah bisa kaya?" Elaine bertanya dengan wajah yang familiar, "Gina, kamu biasanya nonton siaran langsung?" "Siaran langsung daring yang jualan barang itu." Gina menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada merendahkan diri, "Kami bekerja di rumah pemilik sepanjang hari, dan kami jarang menyentuh ponsel, jadi kami tidak punya waktu untuk menonton siaran langsung." Elaine berkata, "Gina, berikan ponselmu padaku, dan aku akan mencarikan ruang siaran langsung Horiah untukmu, dan aku yakin kamu akan semakin marah setelah menontonnya." Gina mengeluarkan beberapa ratus yuan dari sakunya, membuka kunci ponsel Android-nya, dan menyerahkannya kepada Elaine. Elaine segera membuka perangkat lunak video pendek dan mencari ruang siaran langsung Horiah. Saat itu, Horiah sedang duduk di kepala tempat tidur, dan sambil menyuapi Noah, ia berkata sambil berlinang air mata dan ingus, "Keluargaku, aku akan memberitahu kalian bahwa sejak suamiku lumpuh, ia tidak bisa makan apapun. Ada makanan bergizi, orang itu kelaparan dan tubuhnya cacat di tempat tidur, dan penampilannya yang kurus membuat orang-orang merasa tertekan." Sambil berbicara, ia menyerahkan mangkuk di tangannya ke kamera dan memperkenalkan, "Berkat perusahaan sereal beras nutrisi ini, saya tahu kesulitan keluarga saya dan mengirimkan setumpuk sereal beras nutrisi kepada kami. Suami saya telah pulih jauh lebih baik sejak mulai makan sereal beras ini." Noah membuka mulutnya dengan kooperatif saat itu. Ia menjerit dan bahkan mengangkat lehernya dengan putus asa, berusaha membuka mulut wanita itu agar bisa meraih sendok nasi di tangannya. Horiah segera menyuapi sesendok ke mulutnya dan melanjutkan, "Sereal beras bergizi ini memiliki 5 rasa, dapat dimakan hanya dengan sedikit air mendidih, dan mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Mengonsumsi 3 sachet sehari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari, dan bahan bakunya semuanya hijau dan organik, serta secara khusus menambahkan berbagai vitamin, asam amino, dan DHA yang dibutuhkan tubuh manusia. Ada 12 sachet dalam satu kotak, dan biasanya dijual di pasaran." 108. Sekarang di ruang siaran langsung, hadiah yang saya menangkan untuk keluarganya adalah 2 kotak seharga 99 yuan, total 24 bungkus, dan 1 kotak berisi 6 bungkus untuk bepergian. Artinya, 99 yuan bisa membeli 30 bungkus, yang merupakan penawaran yang sangat bagus. Sambil berbicara, Horiah melanjutkan, "Karena harganya terlalu murah,
Produsen tidak mau memberikan stok terlalu banyak. Saya hanya punya 20.000 pesanan di sini, dan tidak akan ada pesanan lagi setelah membeli. Anggota keluarga, jadi tolong semua orang harus cepat. Ayo, mari kita masuk ke keranjang sekarang. Gina menatap Horiah yang compang-camping di video, juga kamar dan perabotannya yang compang-camping, lalu berkata dengan heran, ini terlalu palsu. Kamar mereka dulu mewah, kok jadi begini? Itu disengaja, kata Elaine tanpa berpikir. Si Jalang ini, sekarang dia bilang ke dunia luar kalau dia menghidupi keluarga hanya dengan siaran langsung. Suaminya lumpuh di tempat tidur, putranya lumpuh di tempat tidur, dan ibu mertuanya yang berusia 80 tahun, bilang kondisi mereka memprihatinkan, lalu penonton percaya, dan mati-matian membeli barang-barang di ruang siaran langsungnya, meminta bantuan untuk mengatasi kesulitan. Tapi mereka bodoh tidak tahu kalau orang bisa menghasilkan puluhan ribu dolar sehari hanya dengan siaran langsung. Gina mengepalkan tinjunya, menggertakkan gigi, dan berkata, sungguh tak tahu malu. Dia punya tangan dan kaki, dan dia tidak punya uang untuk mencari nafkah. Kita sama saja, mencari nafkah dengan kerja keras. Tapi dia malah melakukan kegiatan curang seperti itu di internet, orang seperti ini harus ditarik keluar dan ditembak. Ya. Elaine sepertinya telah menemukan sahabat karib, dan menimpali. Astaga! Lebih murah lagi baginya jika kukatakan dia harus dieksekusi oleh anjing. Gina bertanya dengan heran, apa itu eksekusi anjing? Elaine berkata, biarkan anjing itu membunuhnya. Lalu biarkan anjing itu memakannya dan mengubahnya menjadi kotoran anjing. Ekspresi Gina berubah dingin, dia tidak menyangka Elaine jauh lebih kejam dari dirinya. Melihat emosinya yang sudah memuncak, Elaine buru-buru menghampiri dan berkata, Gina, kukatakan padamu, aku punya rencana bagus sekarang. Jika rencana ini terlaksana, reputasi Horiah pasti akan hancur dan keluarga mereka akan kembali seperti semula. Sambil berkata demikian, ia memandangi kakinya yang pincang dan mendesah. Aduh! Sayang sekali kakinya dipatahkan oleh Nyonya Wilson dan Wendy di penjara, dan itu menjadi akar penyakitnya. Mengingat situasiku saat ini, rasanya tidak mudah untuk melaksanakan rencana ini. Gina langsung berseru, rencana apa yang bisa kau ceritakan? Apa kakimu tidak sakit? Kami bertiga akan membantumu menjalankannya. Kita berempat, bergandengan tangan untuk menghadapi Horiah sekarang. Elaine menunggu kalimat ini, jadi dia bertanya dengan heran, Gina, apa yang kamu katakan benar? Apa kamu benar-benar mau membantuku? Gina berkata dengan dingin, aku sudah lama melihat keluarga Nyonya Wilson kesal. Musuh dari musuh adalah teman, jadi kita juga kawan seperjuangan. Elaine langsung berkata dengan penuh semangat, keren. Dengan kalian bertiga, kalau kita bersatu, kita akan bersatu, dan kita pasti bisa menyelesaikannya dengan lancar. Dan kita jamin Horiah akan kembali ke kondisi pra-pembebasan dalam semalam. Gina berkata tanpa ragu, tidak masalah. Katakan saja. Bab 5317. Meskipun Elaine tidak pintar, dia pasti punya banyak trik untuk digunakan padanya. Dia telah lama memikirkan cara untuk menyingkapkan Horiah, tetapi dia menderita sakit pada kaki dan tungkainya, dan dia sendirian, jadi risikonya terlalu besar. Namun, setelah ketiganya bergabung, situasinya benar-benar berbeda. Mereka bertiga tinggal serumah dengan keluarga Horiah setiap hari, dan ketiganya menjadi lebih kuat. Jauh lebih nyaman. Maka bergegaslah ia memanggil mereka bertiga ke depan dan membisikkan rencananya kepada mereka bertiga secara terperinci. Setelah mendengarkan rencana Elaine, mereka bertiga merasa bahwa itu sangat layak. Gina menepuk dadanya dan berkata, Elaine, jangan khawatirkan masalah ini. Serahkan saja pada kami bertiga, dan kami pasti akan mengikuti rencanamu. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Setelah selesai berbicara, dia melanjutkan, tapi kamu harus berjanji kepada kami bahwa setelah kami menyelesaikan apa yang kamu minta, kamu harus mengikuti apa yang kamu katakan dan menjatuhkan Horiah itu. Elaine berkata tanpa ragu, Gina, jangan khawatir tentang ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang mengharapkan dia jatuh secepat aku, dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjatuhkannya. Gina mengangguk puas, lalu dia membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu kita akan kembali dan mulai membuat pengaturan sekarang. Kami akan memberitahu Anda segera setelah ada kemajuan. Ngomong-ngomong, tinggalkan informasi kontak Anda dan saya akan mencatat nomor ponsel Anda. Elaine buru-buru menunjukkan antusiasmenya dan berkata, oh Gina, ayo kita tambahkan WeChat saja. Kita kan tetangga. Kita akan sering bertemu. Mudah sekali menambahkan WeChat. Gina mengerutkan kening,
lalu berkata dengan waspada, kamu tidak perlu menambahkan WeChat. Yah, kamu punya nomor telepon, dan kamu bisa menelepon kapanpun kamu membutuhkannya. Elaine berkata dengan ekspresi penuh emosi. Oh, Gina, aku tahu kamu selalu punya prasangka besar terhadapku, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Apa yang kamu tanamkan, meskipun aku tidak tahu apa yang dia katakan kepadamu saat itu. Tapi saya rasa, mungkin menantu perempuan itu tidak berbakti kepada ibu mertuanya. Bahwa saya memindahkan villa itu saat itu agar dia tidak bisa tinggal di sana, dan bahwa saya mengusirnya dari rumah, dan memanggil polisi untuk menangkapnya dan memasukkannya ke penjara, benar kan? Gina mengangguk tanpa sadar. Kembali di penjara, Nyonya Wilson menuduh Elaine melakukan banyak kejahatan dengan ingus dan air mata, tetapi isi intinya adalah 3 poin yang dikatakan Elaine sendiri. Elaine tersenyum kecut dan mendesah, "Hei, aku tahu Gina, kamu anak yang berbakti, dan kamu benci orang lain yang tidak berbakti kepada orang tua dan mertua. Tapi pernahkah kau memikirkan orang seperti apa dia? Coba pikirkan, kau sudah sangat membantu wanita tua ini di penjara dulu. Apakah wanita tua ini benar-benar menghargaimu dari lubuk hatinya? Dia hanya menganggapmu sebagai bidak catur yang bisa digunakan, dan menggunakan kebaikanmu untuk mencapai tujuan memukulku, tapi dia tidak hanya meremehkanmu. Dan aku yakin kamu sudah tinggal serumah dengannya begitu lama, jadi kamu seharusnya menyadarinya." Perkataan Elaine membuat Gina sakit hati. Elaine menyadari bahwa ekspresinya tidak tepat, jadi dia terus menyerang selagi besinya panas. "Jadi sekarang kamu lihat ke belakang dan pikirkan, bagaimana aku bisa menghormati wanita tua seperti ini? Duduki sarang burung murai itu, kalau aku biarkan dia tinggal di rumah kita, dia akan mengusirku dalam waktu singkat." Setelah mendengar ini, Gina juga merasa bahwa apa yang dikatakan Elaine masuk akal. Setelah benar-benar akrab dengan nenek Wilson, dia pun menyadari bahwa nenek ini memang bukan lampu hemat bahan bakar. Dia juga bukan wanita yang baik dan setia. Jika dia menantunya, dia tidak akan bisa menghormatinya. Memikirkannya seperti ini, Gina menatap Elaine di depannya lagi dan tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya tidak begitu mengerikan lagi. Mengira bahwa dirinya telah ditipu dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh wanita tua di penjara saat itu, dia pun merasa makin jengkel, maka wajar saja jika dia menganggap Elaine sebagai sekutunya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Ayo Elaine, mari kita tambahkan teman WeChat." Elaine tentu saja tersanjung, dan dengan cepat berkata, Oke, aku akan menyapu kamu." Gina berkata kepada kedua saudari di sampingnya, "Kamu juga tambahkan Elaine sebagai teman agar lebih mudah berkomunikasi tentang apapun di masa mendatang." Elaine tanpa berpikir 2 kali langsung berkata, "Kalau begitu, bagus sekali. Aku akan segera membuat grup dan mengajak kita berempat. Kalau ada masalah nanti, kita semua akan saling berkomunikasi di grup." Tak lama kemudian, grup WeChat Hilangkan Horiah dan Hilangkan Kerusakan Bagi Masyarakat pun lahir, dan keempat orang itu pun langsung bubar. Elaine pulang ke rumah dengan kruk, sementara Gina dan yang lainnya segera berjalan ke villa mereka. Turun ke bawah villa, Gina mendongak ke kamar di lantai 2, lalu berkata kepada kedua temannya dengan suara pelan, "Seperti dugaanku, mereka sudah menutup jendela dan pintu. Saya akan naik ke balkon mereka di lantai 2 untuk melihat apakah saya bisa mengambil gambar dari luar, tetapi insulasi suara jendelanya sangat bagus. Sekalipun aku bisa mengambil foto, aku mungkin tidak bisa merekamnya. Kau pergi ke pintu kamar mereka, pasang earphone di ponselmu, dan letakkan mikrofon di bawah celah pintu. Rekam suara mereka di dalam, dan kirimkan ke Elaine nanti. Katanya dia akan menggunakan ponselnya untuk menggabungkan gambar dan suara." "Oke, Gina." Keduanya sepakat serempak lalu bergegas memulai aksinya. Saat ini, di kamar tidur di lantai 2, Horiah masih menyiarkan langsung. Dia telah menyiapkan 10 produk malam ini, dan sekarang dia telah mencapai produk terakhir. Karena hari ini bukan akhir pekan, lalu lintasnya tidak terlalu padat, jadi Horiah juga berencana untuk mengakhiri siaran lebih awal dan beristirahat. Jangan menonton siaran langsungnya hanya 2 atau 3 jam sehari. Tetapi 2 atau 3 jam tersebut hampir merupakan percakapan tanpa henti, yang membutuhkan keberanian dan perhatian. Kekuatan harus selalu tegang, jangan membuat kesalahan, jangan menunjukkan kekurangan, jadi setelah siaran langsung. Orang-orang masih sangat lelah, jadi dia juga berharap dapat menyelesaikan pidatonya dan pergi ke siaran untuk beristirahat. Saat itu, ia tidak tahu kalau Gina yang berbadan kekar itu sudah turun dari balkon lantai 3 dan menuju balkon kamar lantai 2. Meskipun tirai di kamar tidur di lantai 2 tertutup rapat, ada celah berbentuk V terbalik di tengah tirai tipis pintu geser. Untuk kamera ponsel, asalkan cukup dekat,
meski hanya ada lubang seukuran jari, sudah cukup untuk menangkap seluruh gambar di dalamnya. Beberapa menit kemudian, Horia akhirnya selesai menyiarkan produk terakhir. Ketika anggota keluarga di ruang siaran langsung memborong semua stok, ia berkata dengan penuh keyakinan. Terima kasih kepada seluruh anggota keluarga atas kebaikan kalian kepadaku malam ini. Dukunglah aku bisa mendukung suami dan putraku yang lumpuh, begitu pula ibu mertuaku yang berusia 80 tahun. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih. Bab 5318. Nuh, yang lumpuh di tempat tidur, juga berkata samar-samar, terima kasih semuanya. Harold tersedak di tempat tidur lainnya dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Ketika aku pulih, aku pasti akan membungkuk dan bersujud kepada semua orang di ruang siaran langsung. Nenek tua bobrok Wilson juga datang ke kamera dengan gemetar saat ini, dan dia terus menundukkan tangannya dan berkata, Nyonya tua di sini, terima kasih semuanya. Terima kasih. Setelah semua orang selesai mengucapkan terima kasih, Horia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang masih hidup lagi, dan kemudian menutup ruang siaran langsung. Begitu ruang siaran langsung ditutup, dia langsung mengulurkan tangan dan melepas wig yang dikenakannya, memperlihatkan rambut keriting berwarna kastanya yang sangat elegan, dan mengeluh dengan tidak puas. Sial, penutup kepala yang rusak ini terlalu panas. Harold hastily berkata, Bu, ibu bilang ibu baik-baik saja. Kenapa ibu mengeriting rambut ibu? Lupakan saja, kalau ibu masih mewarnainya, bukankah merepotkan kalau orang-orang melihatnya? Horia memarahi dengan marah, tahu nggak? Aku sekarang bernilai puluhan juta. Apa aku nggak tahu malu kalau keluar rumah? Kamu nggak bisa biarin aku naik Mercedes-Benz G besar dan kelihatan kayak pengemis, kan? Selain itu, ruang siaran langsung semakin populer sekarang, dan jumlah penontonnya semakin banyak. Aku harus cari cara buat ganti riasan pas keluar. Makin beda antara orang asli dan siaran langsung, makin bagus. Kalau enggak, gimana kalau penonton di ruang siaran langsung tahu kita? Harold ditegur habis-habisan oleh Horia sehingga dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengangguk kesal dan berkata, Bu, ibu benar, aku memang terlalu bodoh. Horia mendengus dingin, lalu melanjutkan tegurannya, masih ada lagi. Aku sudah bilang sebelum siaran langsung hari ini, tugasmu malam ini cuma satu. Setelah siaran langsung selesai dan kau berterima kasih kepada penonton di ruang siaran langsung, kau harus menitikkan air mata untukku. Mana air matamu? Harold berkata dengan gugup, Bu, aku tidak bisa menangis ketika memikirkan betapa mudahnya kamu bisa mendapatkan ratusan ribu malam ini. Horia mengumpat dengan marah, sampah. Kau harus menangis kalau tidak bisa menangis. Kau tidak ingin mengganggu orang-orang di ruang siaran langsung itu, dan jangan biarkan mereka berpikir bahwa mereka sangat mulia. Bagaimana mungkin mereka rela menghabiskan uang untuk kita? Barang-barang yang dipilih untuk ruang siaran langsung kita semuanya murah dan tidak berharga, dan harga jualnya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada harga pokoknya. Mengapa orang-orang membeli barang-barang kita dengan harga tinggi? Bukankah itu hanya untuk kepuasan psikologis? Kamu dan ayahmu sekarang lumpuh di tempat tidur, tidak mungkin. Berlututlah untuk mereka, aku akan membiarkanmu meneteskan beberapa air mata dan kamu masih tidak bisa melakukannya? Harold berkata dengan patuh, Bu, aku benar-benar ingin menangis, tetapi air mataku tidak mampu. Aku ingin menangis, tetapi aku tidak bisa menangis. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa menangis? Horia berkata dingin, kalau air matamu tidak keluar, gampang. Besok aku teteskan minyak angin ke sisi lain bantalmu. Esensi atau minyak cabai. Kalau kamu tidak bisa menangis, diam-diam putar kepalamu ke sisi lain dan gosokkan minyak cabai, baru aku yakin kamu bisa menangis. Harold terkejut, lalu buru-buru berkata, Bu, kejam sekali. Aku takut matanya bengkak. Horia berkata tanpa berpikir, lebih baik matanya bengkak, merah dan bengkak, ditambah air mata, itu yang sebenarnya. Benar-benar sempurna. Harold masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Horia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan berteriak langsung. Kukatakan padamu, jangan bicara omong kosong padaku di sini, sekarang aku yang memegang keputusan terakhir dalam keluarga ini. Kalau kau tidak mendengarkan, aku akan melemparmu keluar pintu, dan kau akan mati. Harold menciutkan lehernya karena takut dan berkata cepat, jangan, Bu. Aku janji, tidak bisakah? Horia memelototinya, lalu menatap wanita tua Wilson, dan berkata dengan dingin, dan dasar wanita tua sialan. Kau tahu cara membungkuk di depan kamera setiap hari.
Monyet-monyet yang bermain di jalanan di masa kecilmu sama sepertimu. Besok kau beri aku jalan lain. Saat siaran langsung hampir berakhir, kau akan berlutut dan bersujud kepada semua orang. Wanita tua itu berkata dengan gugup, Horiah, aku sudah sangat tua, dan kakiku tidak nyaman. Kau membuatku berlutut dan bersujud, aku khawatir aku tidak akan bisa. Horiah berkata dengan dingin, kalau kamu gak bisa datang, kamu harus datang. Apa kamu gak pakai uang hasil kerjaku? Apa kamu gak makan barang-barang yang aku beli? Gak harus, deh. Benarkah? Kalau nggak bisa, kembali saja ke supermarket dan sobek kantong plastiknya untuk yang lain. Mendengar itu, nenek itu buru-buru berkata, Horiah, jangan marah, aku akan mengetupnya, bolehkah aku mengetupnya? Horiah mendengus dan mengabaikannya. Saat itu, Noah yang berada di tempat tidur berkata dengan nada menyanjung, istriku yang baik, apakah menurutmu penampilanku malam ini masih sangat bagus? Saat aku makan serai beras, detail-detail kecil itu dirancang dengan sangat baik, yang sepenuhnya mencerminkan seorang pasien yang lumpuh di tempat tidur sangat menyukai bubur beras ini, dan sangat ingin makan bubur beras ini. Sambil bicara, Noah mendecakkan bibirnya dan mendesah, tapi bubur nasi ini benar-benar tidak enak, tidak ada aroma sama sekali di mulut, dan agak pahit. Katamu produsen bodoh ini tidak bisa menambahkan bahan-bahan yang bagus? Horiah mengangkat tangannya dan menamparnya. Tepat ketika Noah ingin bertanya mengapa Horiah berkata dengan tidak sabar, siapa sih yang kau panggil istrimu? Ini bukan saat kau memukuliku, memaksaku bercerai, dan menyuruhku keluar dari rumah ini. Benarkah? Nuh terkejut, lalu langsung berkata cepat, oh istriku, semua kesalahanku adalah salahku sendiri. Aku buta. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghargai istri sebaik dia. Jika aku berbicara denganmu lagi di masa depan, jika aku menyebutkan perceraian, aku akan disambar petir dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Horiah mencibir dan berkata, oh, Noah, kamu jadi cepat sekali. Apa yang kamu katakan waktu itu? Kau bilang aku membawakanmu seorang suami yang sedang diselingkuhi, dan aku sedang mengandung anak orang liar, yang menginfeksi seluruh tubuhmu. Kau harus mengusirku dari rumah ini. Apa kau kurang ingatan? Nuh berkata sambil tersenyum, oh istriku, lihat apa yang kamu katakan, ini bukan pertanyaan apakah aku bisa menghasilkan uang. Tapi aku benar-benar ingin memahaminya. Sebenarnya, aku tidak bisa menyalahkanmu atas hal-hal di awal, karena itu juga dipaksa oleh situasi, dipaksa untuk tidak berdaya, dan sejujurnya, keputusan untuk mengkhianati Elaine bukan keputusanmu sendiri, melainkan ide kita berdua, jadi aku juga bertanggung jawab atas hal semacam ini. Berbicara tentang ini, Noah mendesah, air mata langsung mengalir, dan tersedak. Sayang, aku sebenarnya tidak memikirkan kejahatan yang kau derita di tambang batu bara hitam. Namun, aku bersembunyi di belakangmu dan mengendalikan segalanya, dan membiarkanmu menjalankan rencana itu sendirian. Pada akhirnya, kamu dikirim ke tambang batu bara hitam. Horiah menatap air mata Noah yang mengalir di wajahnya, dia tidak tergerak sedikit pun, tetapi berbalik untuk melihat Harold, menepuk kepalanya, lalu menunjuk Noah dan berkata, belajarlah dari ayahmu. Lihat air mata ayahmu, dan air mata itu mengalir saat dibutuhkan. Emosinya langsung muncul dalam sekejap. Akting yang benar-benar kuno. Lihatlah dirimu lagi. Kamu seperti daging segar kecil itu, makan apapun yang kamu mau. Itu tidak cukup, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang buruk untuk dinyanyikan, apa yang tidak boleh dilakukan, sungguh sia-sia. Dia memang daging segar yang kecil, tapi tetap terlihat kurus dan empuk, dan bisa menipu penggemar wanita hingga menghabiskan banyak uang. Apa boleh buat? Air mataku pun tak bisa ditahan. Harold ditampar di dahi dan dimarahi oleh ibuku sambil menunjuk hidungnya. Seluruh orang itu begitu putus asa. Dia hanya bisa menangis dan berkata dengan wajah sedih, Bu, Ibu siapkan sebotol minyak untukku besok, kalau aku tidak bisa menangis, aku akan menggosokkan minyak itu ke mataku. Horiah mengangguk, menunjuk ke arah wanita tua Wilson, dan berkata dengan keras, kamu sudah mendengar apa yang dia katakan, pergi dan belikan dia sebotol minyak cabai besok. Nenek Wilson buru-buru berkata, Horiah, transfer saja sejumlah uang kepadaku melalui WeChat, dan aku akan memesan makanan lewat aplikasi pengantaran makanan. Horiah berkata dengan nada menghina, Nyonya tua, pikiranmu sungguh indah. Kau sudah bertahun-tahun menindih leherku. Setelah aku hamil, kau mempermalukan dan menyiksaku lebih parah lagi. Aku tidak mengusirmu sekarang, bukan karena aku baik hati, tapi karena kau masih berguna. Jika kamu mendengarkan aku dengan jujur,
Aku bisa memberimu makanan, minuman, pakaian, dan kegunaan. Bahkan jika kamu sakit, aku bisa merawatmu. Dan jika kamu meninggal, aku akan memberimu pemakaman yang megah. Tapi jangan khawatir, aku bisa menghabiskan puluhan yuan untukmu. 10.000, 1 juta, tapi aku tidak akan pernah memberimu sepeser pun. Aku ingin kau hidup tanpaku, mulai sekarang dengan syarat-syaratku. Bab 5319. Sebelum menemukan cara untuk menyiarkan langsung dan berjualan. Barang, Horia sering ditolak oleh keluarga di rumah ini. Terutama setelah dia baru saja kembali dari tambang batu bara hitam dan diketahui sedang hamil. Dan terinfeksi penyakit menular seksual, Nyonya tua dan Nuh tidak pernah memberinya sedikit pun perhatian. Saat itu, bahkan putranya Harold merasa bahwa ibu ini agak malu. Dan dia tidak pernah menatapnya dengan baik saat bertemu dengannya setiap hari. Ketika Horia berada dalam masa yang paling sulit. Satu-satunya orang di keluarga ini yang bisa membuatnya merasa hangat adalah putrinya Wendy. Sejak menghadapi kemunduran dan diselamatkan oleh Charlie, kepribadian Wendy telah banyak berubah. Karena cobaan itu, dia menjadi jauh lebih stabil, lebih membumi, dan lebih baik hati. Dia tahu apa yang terjadi pada ibunya. Meskipun agak memalukan untuk mengatakannya, dia tahu dia terpaksa melakukannya dalam situasi itu saat itu. Orang luar mungkin menertawakan dan mencemooh ibunya, tetapi bahkan orang-orang di keluarga ini pun melakukan hal yang sama. Lagi pula, ketika sesuatu terjadi padanya saat itu. Meskipun itu adalah kesalahannya sendiri, itu semua karena keluarga ini. Berpikir tentang apa yang dialami dengan Gerald dan Fredman selama periode waktu ini. Dia bisa lebih berempati dengan ibunya. Oleh karena itu, setelah Horia menjadi kaya dengan mengandalkan live streaming selama ini. Selain memperlihatkan ketampanan Wendy di keluarga ini. Orang lain dipukuli dan dimarahi olehnya setiap hari sebagai bentuk pembalasan atas kerugian yang telah ditimbulkan orang-orang tersebut padanya. Entah itu Nyonya tua, Noah, atau Harold, mereka semua sangat jelas tentang situasi mereka saat ini. Mereka tidak punya peluang untuk berbalik arah. Lebih rendah dari peluang menjadi kaya dalam semalam. Saat ini, di seluruh keluarga, hanya Horia yang memiliki kekuatan ini. Rata-rata, Horia memperoleh penghasilan 2 hingga 3 juta yuan seminggu dari siaran langsung. Jika demikian halnya, tidak menjadi masalah untuk mencapai target kecil dalam setahun. Mengetahui bahwa ketika keluarga ini paling kuat, aset mereka yang sebenarnya hanya puluhan juta. Saat ini, Horia dapat melampaui puncak seluruh keluarga Wilson dalam waktu 1 tahun. Jadi meskipun orang-orang itu dipukul, dimarahi, dan dihina olehnya, tidak seorang pun dari mereka berani mengatakan sepatah kata pun. Seketika Horia berdiri, mengambil 2 botol jus berkualitas tinggi dari lemari di seberang tempat tidur. Minum seteguk demi seteguk melirik ke arah Nyonya tua yang sedang menelan ludahnya, dan berkata dengan suara dingin. Jangan pedulikan aku yang berdiri di sini, sebotol ini harganya lebih dari 1.000. Yang cukup langka, kalau berani mencuri 1, aku tidak akan memberimu makan seharian. Nyonya tua segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak bisa. Horia, bagaimana mungkin ibu mencuri barang-barangmu? Lagi pula, itu sangat mahal. Bahkan wanita tua miskin sepertiku tidak pantas mendapatkannya. Horia mendengus dingin dan mengabaikannya. Tapi melihat Noah, dia berkata, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saya melihat data ruang siaran langsung yang lebih detail. Jumlah penonton normal kami saat ini, serta jumlah orang online tertinggi di ruang siaran langsung. Jumlah transaksi dan omsetnya dibandingkan dengan kemarin, tren penurunannya mulai terlihat. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan. Hanya 2 atau 3 poin persentase, ini masih merupakan tren yang sangat serius. Begitu mulai menurun, akan sangat sulit untuk naik lagi. Harold buru-buru bertanya, Bu, fluktuasi 2 atau 3 poin persentase seharusnya normal, kan? Jika kita ingin menghasilkan lebih banyak uang, kita harus memastikan bahwa data terus meningkat secara stabil. Ketika data mulai menurun, itu jelas merupakan sinyal yang sangat berbahaya. Jika turun 2 atau 3 poin persentase setiap hari, tidak akan butuh waktu lama sebelum kita akan kalah. Kembali ke bentuk semula, jadi kita harus memikirkan cara agar data kita naik lagi dan terus naik. Nu bertanya, istriku, apakah kamu punya ide bagus? Horia berkata dengan dingin, aku sudah menghabiskan 2 hari memikirkannya. Orang-orang yang dirugikan di ruang siaran langsung mungkin sedikit lelah melihat kalian berdua lumpuh di tempat tidur.
Saya berencana untuk mengubah sedikit naskahnya mulai besok. Noah bertanya, sayang, kamu mau ganti naskah? Naskah yang mana? Horia berkata dengan tenang, saya memeriksa internet, dan tampaknya kanker pankreas memiliki tingkat kematian tertinggi. Saya memeriksa beberapa gejala awal kanker pankreas secara online. Dan ciri-ciri yang paling menonjol adalah penurunan berat badan dan penyakit kuning pada kulit. Saya berencana untuk mulai besok. Kendalikan pola makanmu dengan baik. Kamu harus berusaha menurunkan berat badan setidaknya 4,5 kg dalam waktu singkat. Saat itu, aku akan mencari alas bedah untukmu agar bisa menggambar wajah pucat dan tirus. Pada saat itu, yang harus Anda lakukan adalah bersikap lebih baik di depan kamera. Semakin lemah Anda, semakin buruk Anda di ruang siaran langsung. Dan para pelakunya pasti akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Karena aku memintamu untuk memeriksanya, aku akan menghentikan siarannya selama 1 atau 2 hari. Lalu, palsukan rekam medis diagnosis kanker pankreasmu. Kau bisa bertindak lebih buruk saat itu. Nu gemetar ketakutan, dan berkata tanpa pikir panjang, istriku, kau membiarkanku berpura-pura menderita kanker pankreas, bukankah itu sedikit sial? Ketika Nu berkata demikian, ia pun dengan patuh melanjutkan, lihatlah, istriku, aku tidak percaya tahayul. Kuncinya adalah diet untuk menurunkan berat badan. Tubuh saya sudah pulih. Jika kamu tidak memberiku makan cukup, kapan aku akan pulih? Horia mengerutkan kening dengan jijik dan bertanya, apakah menurutmu ini giliranmu untuk mengungkapkan pendapatmu tentang masalah ini? Aku hanya memberitahumu. Bab 5320. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Nyonya Wilson dan berkata dengan dingin, mulai besok, berikan dia setengah dari makanan biasanya. Oke. Jangan khawatir, Horia, aku pasti akan melakukannya. Nyonya Wilson hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju saat ini. Wajah Nuh langsung pucat pasi. Dia tahu betul bahwa dia masih dalam masa pemulihan. Dan dia tidak bisa makan sendiri. Dia harus bergantung pada ibunya yang sudah tua untuk menyuapinya dengan sendok. Jika ibu tua itu menusuknya langsung dari sumbernya, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap nafsu makannya. Dalam keputusasaan,nya dia hanya bisa menghela napas dan berkata, baiklah, Horia, aku akan mendengarkanmu. Horia bersenandung, berbalik menatap Harold, dan berkata, sekarang trennya tali rami hanya pilih-pilih dan putus. Dan nasib buruk hanya menimpa orang miskin. Tidak cukup bagi ayahmu untuk berpura-pura menderita kanker pankreas. Lebih baik kamu juga menderita penyakit yang lebih serius. Saya pikir anak muda saat ini menderita uremia. Ada banyak sekali, Anda bisa mulai besok dan mencari tahu perasaan pasien uremia selangkah demi selangkah. Uremia, kata Harold dengan wajah kosong, tapi aku tidak tahu bagaimana perasaan pasien uremia. Horia berkata dengan ringan, cari di situs web video pendek, pasti ada banyak video terkait. Kita harus meniru dengan baik, semakin mirip tiruannya, semakin baik. Harold segera bertanya, lalu untuk uremia, saya tidak perlu mengatur pola makan juga? Horia berkata dengan nada menghina, kamu sama sekali tidak punya akal sehat. Gejala khas uremia adalah edema, dan seluruh tubuh akan membengkak. Mulai besok minumlah air putih yang banyak setiap hari, tapi hati-hati jangan sampai anak Anda menambah kecepatan minum air terlalu cepat. Yang terbaik adalah meminumnya sedikit demi sedikit, dan secara bertahap menunjukkan postur edema. Kamu dan ayahmu harus meluangkan waktu yang baik untuk bekerja sama. Pertama, dia semakin kurus dan menemukan kanker pankreas. Setelah pertunjukan selesai, Anda mulai menunjukkan edema yang jelas, dan kemudian Anda didiagnosis menderita uremia. Dengan cara ini, platform video pendek penuh terlihat lebih buruk daripada platform kami. Dan aku khawatir kamu tidak akan bisa menemukan yang lain. Pada saat itu, mengapa khawatir tidak menghasilkan cukup uang? Harold mendengar ini, dia tahu bahwa dia akan sangat menderita. Dia sekarang terbaring di tempat tidur karena lumpuh, dan hanya bisa menggunakan kantong urin setiap hari. Untuk menghindari masalah dan rasa malu. Dia biasanya minum lebih sedikit air secara tidak sadar, tetapi ibunya membuatnya secara bertahap meningkatkan asupan airnya. Akan terasa tidak nyaman dan menyakitkan setiap hari. Namun dia tidak berani menentang ibunya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah Bu, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang Ibu katakan.
Horiah bersenandung, lalu berkata kepada Nyonya Wilson, "Wanita tua, kamu juga punya naskah baru." Wanita tua itu buru-buru bertanya dengan hormat, "Horiah, katakan saja padaku bagaimana kamu ingin ibumu bersikap." Horiah berkata dengan dingin, ketika naskah tentang diagnosis uremia Harold selesai. "Kamu harus menangis di depan kamera setiap hari. Setelah menangis selama 10 atau 20 hari, kamu bisa berperan sebagai perempuan buta." Berperan sebagai wanita buta, sudut mulut Nyonya Wilson tua berkedut. Tapi dia masih berkata tanpa daya, "Baiklah, ibu akan mendengarkanmu." Horiah berdiri dengan puas, dan berkata dengan merendahkan, "Kalian semua memberiku sedikit hati. Tunggu skrip ini selesai dan penjualannya naik ke level yang lebih tinggi. Aku akan pergi ke pinggiran kota untuk membeli villa yang lebih besar dan membawa kalian semua ke sana. Saat itu, cedera Anda mungkin sudah sembuh, dan Anda bisa melakukan siaran langsung di malam hari. Pada siang hari, saya bisa menikmati kebahagiaan tanpa diganggu oleh orang luar lainnya. Jadi aku bisa menyelamatkan diriku dari kerepotan hidup bersama Gina dan para wanita jalang itu setiap hari." Ketika Noah, Harold, dan wanita tua mendengar ini, mereka langsung menjadi gembira. Noah tanpa sadar berkata, "Beli rumah baru? Pasti bagus sekali." Harold juga sangat gembira. "Bu, kita harus membeli villa dengan halaman yang luas." Nyonya Wilson pun tak kuasa menahannya. Dengan penuh semangat berkata, "Saya sudah lama ingin menyingkirkan tumpukan kotoran Gina yang bau. Mereka sudah lama bosan di ruangan ini, dan sejak Gina dan mereka bertiga datang, keluarga Wilson juga kehilangan nyawa di villa ini. Tanpa hak bicara, mereka bertiga akan membuat hal-hal sulit bagi mereka di mana-mana. Jadi mereka hanya bisa menelan amarahnya di dalam kamar setiap hari. Jika mereka dapat pindah ke villa baru yang dimiliki keluarga mereka sendiri, maka kehidupan akan sangat nyaman." Melihat kehebohan mereka bertiga, Horiah makin mencibir dalam hati. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki hak mutlak untuk berbicara di keluarga ini saat ini, dia tidak bisa meninggalkan bantuan dari ketiga orang ini. Jadi tidak masalah apakah dia memukul mereka, memarahi mereka atau mempermalukan mereka. Yang penting ingat untuk memberi mereka sedikit rasa manis. Banyak bos yang tidak bermoral awalnya memiliki peluang bagus untuk menjadi lebih besar dan kuat. Namun karena mereka tidak tahu bagaimana memberi manfaat kepada bawahannya, mereka akhirnya ditelantarkan dan tidak mendapat apa-apa. Horiah telah sepenuhnya mempelajari pelajaran dari orang-orang ini. Ia tahu, betapapun ia mempermalukan keluarga ini, kemanisan yang seharusnya diberikan kepada keluarga ini harus diberikan pada tempatnya. Setiap kali mereka merasa sangat terhina, berikan mereka sedikit harapan. Hendaknya mereka bersyukur pada diri sendiri. Hanya dengan PWA yang terus-menerus seperti ini, mereka akan ikhlas menaati rahmat-Nya. Maka Horiah pun mengibaskan rambutnya yang baru dikeriting itu, sambil berkata dengan nada meremehkan, "Baiklah, kalian tidurlah lebih awal, aku akan pergi ke hotel." Selama beberapa hari terakhir, dia telah membuka suite mewah di Hotel Bintang 5. Bila ia terlalu malas bertemu keluarga ini, ia akan tinggal di hotel sendirian dan tetap bisa menikmati pelayanan terbaik di hotel tersebut. Dua orang yang diam-diam merekam di luar pintu mendengar Horiah pergi, dan bergegas ke atas dengan ponsel mereka. Ketika Horiah keluar, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Melihat Horiah pergi, Gina, yang kuat dan kokoh, berhenti merekam dan naik kembali ke lantai 3 melalui balkon tanpa bersuara.